Salam, selamat beribadah bagi kita semua. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan memuji Tuhan atas kebaikannya yang kita terima. Mari kita syukuri kemenangan melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersukacita sebab Tuhan telah menang menghadap kuasa kematian. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita yang percaya kepadanya. Kemenangan itulah yang kita rayakan dan syukuri di hari yang Tuhan kuduskan ini. Didasari sukacita dan atas kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian, terimalah salam dari kami. Selamat Paskah bagi kita semua. Marilah kita bersukacita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menaklukkan kuasa kubur. Mari kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, yang akan membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau dalam iman, hingga kami kemudian berada di sisi-Mu. Amin.
Hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Konvensi HKBP pasal 6, keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah lah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, turun dalam kerajaan maut, setelah dikuburkan dan akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, maupun perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu di dalam kehidupan orang percaya di dunia ini adalah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesuslah yang empunya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kuasa Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa dan dari kuasa iblis dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami yang sesuai dengan hukum. Amin. Oh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak-Mu, anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita tertimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Yohanes 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persetujuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
selama hari Paskah mari kita saluhna. Dia damang dainang hujau kaima songon bahasa Batak di kita, ima tikting di kita, namasa di bagasan saminggon, ima na perjolo, torok ni per minggu nasalpu bermata ber nggak dia carata, na paduahon per mingguan huria manang new normal. Di hari Minggu tanggal 10 April 2021 di Patu Pahuriat tada per minggu songon nasional. Ima pukul 8.30 saat usia 30 wib ima nama dohoti we maranata dohot we estomihi di patu pada live streaming tu jemaat nasuk boy marpungu di gereja ala ni situasi kesehatan wain jala obar tu rapat tu dia per minggu ni amake bahasa Indonesia pukul 10.30 saat 10 sada 30 wib ima nama dohoti we Bethesda doho Saudi kebaktian bahasa Batak. Nah betulhun pertanyaan pasien. Di hari Rabu tanggal 7 April 2021 ada pukul 10 siawib we estomihi ima hala amang keluarga papahan baru nabi 70 pakuk basion sebagai persembahan. We maranata hima ala keluarga si mangucong baru manurung ima pakobasion ukur suhu di we Bethesda nama jabui J Parhusip baru manurung pakobasion sebagai pendoa di we Saudi ima keluarga SH putar-putar baru simatupang pakobasion menerima tamu. Napa paton di hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 dan nasalpu di bahasa Tuhan debatado sada dan bawa tu keluarga de silaban burus turus sehat donatorasna alai ya anak nasida ikut dirawat dope di rumah sakit ala hurak sehat asa tabun mah ditanyak tak napa limahon terdiri nah ini pu. Nah di hari Senin tanggal 20 Maret 2021 di Patu Pahuriat tado padidion na hinipu tu ya nak koni keluarga di Silaban Borsitorus namar goar Georginio Alister Silaban ala hurak sehat napon amplop diakonia minggu naneng ro tanggal 10 April 2021 Patu Pahuriat tado papu ngupelian amplop tu diakonia huriata alani asa tabu ma amplop sian huriat tahun ima dilalam mula kita no di pintu utama huriat ta napa pituhon sibuan ditangyang tabuan di bitangyak ta ima hala amang situa jehu tajulu nunga sabi operasi alai hala amang inuan rawat jalan di rumah napa duahon ima yang anak kota Georginio Alister Silaban narawat inap di rumah sakit Antonius. Nabawaluan pesta Paskah paduahon. Di hari Senin tanggal 5 April 2021 marparsaurat dope kita di huriata ima pesta Paskah paduahon. Masuk ma pukul 10 siauip asa rumah kita madoho tisa. Tik-tik tebahan dihamu damang dainang naniha kolongan merdomu na buha-buha isuk na zugutan akaya anak kota namar sekolah minggu dang bedohot ala itu akan atorasna nunga di pasahak be ima telur Paskah damang dainang naso adong dope adong di pasahat akka guru sekolah minggu be manon di pasahat jala di jalo mahasian akka guru sekolah minggu akaya anak kota khususnya na adong sekolah minggu yang anak nasida napa siahon majelis doa ruas niuria pasahato selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas niuria tanah berulang tahun di mingguan imam tanggal 8 April 10 April 2021
Nas Bimbing Pesambil 50 ayat 27. Parhe pengon mata bereng nadia carata songoni nang pengeluaran songoni matik ting pakobasian parhe pengon diuriat tadi samingguan do akan aneng siu basata ti minggu naroon maula tediaka tangiang partisipasi dukungan di sude program buria saya ditupai Tuhani mana nasa pikiran gogo do pabanata turiana ganuk mai tamanang nyakon nasa pakobasi duhuria tu mingguan asa tu mardalan baik sangat ni guar ni Tuhata mulai hati madi Tuhata amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah Madihita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pesta besar hari ini, yaitu merayakan Paskah, tertulis di dalam Markus 16 ayat 9 hingga ayat 18. Kita membaca firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan yang kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celah. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu hari ini kita diarahkan akan topik mengenai kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah hal yang sering dipertanyakan oleh orang-orang yang belum percaya dan dapat mengerti. Karena dari dulu masih banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang yang sudah meninggal. Salah satunya kaum Saduce yang tidak percaya akan kebangkitan. Kemudian ada lagi kelompok-kelompok lain yang menyatakan bahwa ketika manusia mati, sampai disitulah hidupnya, dan kematian itu adalah kesalahan manusia itu sendiri. Mereka memahami begitu. Jadi orang yang meninggal menurut mereka ya karena tidak merawat cara hidupnya. Baru pandangannya lagi sudah tua. Kalau masih muda, mereka nggak merawat kesehatannya. Ada kaum yang berpendapat demikian. Jadi kalau mati pun ya itu karena tidak bernapas lagi. Bagaimana nasib orang yang sudah meninggal? Mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa mengerti akan jawaban ketika ditanya bagaimana kehidupan orang yang sudah meninggal. Tetapi melalui firman Tuhan dan pesta hari ini, Paskah, hanya Yesuslah yang dapat menjawab semuanya itu.
dengan kebangkitan Yesuslah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Kemanakah manusia yang meninggal? Di manakah mereka? Apakah mereka akan hidup? Apakah mereka mati begitu? Tidak ada lagi perjalanannya. Tetapi firman Tuhan dan melalui Tuhan Yesus Kristus dan iman Kristen saat ini adalah bahwa ketika kita meninggal atau mati di dalam kematian Kristus dan akan bangkit dengan kebangkitan Kristus. Jadi orang-orang yang sudah meninggal akan bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian firman Tuhan saat ini menjadi suatu yang mau kita hidupi. Yang pertama, ketika Yesus sudah bangkit pada hari pertama minggu itu, apakah harus dijelaskan masih ini minggu pertama atau hari pertama ya? Hari pertama. Jadi kalau Yahudi, hari pertama bagi mereka adalah hari Minggu sebelum Yesus. Jadi mereka beribadah hari Sabtu. Itulah Advent yang kita lihat sekarang, yang memelihara masa perjanjian lama. Jadi hari pertama minggu itu adalah hari Minggu pada saat mengikuti tradisi Yahudi. Jadi hari ketujuh bagi mereka adalah hari Sabtu. Jadi Yesus bangkit pada hari pertama di kalender orang Yahudi, dan itu menjadi hari ketujuh bagi orang percaya kepada Yesus. Karena itulah setiap hari Minggu kita beribadah, merayakan Paskah, kelepasan manusia dari kematian. Paskah artinya melewati, yaitu melewati kematian. Jadi orang-orang Kristen merayakan itu menjadi hari Minggu adalah hari yang ketujuh. Jadi kalau di perjanjian lama hari Sabtu. Jalanunga sudi halak Kristen menerimai ala disi bangkit Tuhan Yesus bangkit. Kemudian dalam firman Tuhan, kenapa bukan kepada si Petrus Yesus menampakkan diri? Kenapa bukan dengan ibunya sendiri Yesus menampakkan diri? Kenapa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang dilepaskan dari 7 setan yang ada di dalam tubuhnya, yang diselamatkan oleh Yesus dari kukungan iblis atau setan? Kenapa menjadi Maria Magdalena, perempuan? Kira-kira apa yang mau dikatakan dari firman ini? Sebab Petrus dan rombongannya, mereka masih khawatir akan Yesus Kristus. Mereka masih ragu-ragu akan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga.
Tapi Maria Magdalena, dialah seorang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari setan, dan dia selalu mengikuti Yesus dengan taat. Dengan taat dia mengikuti Yesus. Dan dia juga yang pergi ke kubur, mau memberi atau membuat minyak ke tubuh Yesus sebagai tradisi mereka. Jadi karena apa Maria Magdalena? Bukan karena lebih suci, bukan karena lebih dekat kepada Yesus. Sebenarnya yang paling dekat siapa? Petrus. Tetapi bukan kepada murid-murid, tetapi kepada Magdalena yang taat. Taat akan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Jadi mau dikatakan untuk kita saat ini, seperti yang dibacakan Amang Merpaung tadi tentang keselamatan, imanlah yang diberikan kepada kita, dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Beriman, kita ada reaksi mau beriman, ada reaksi mau taat kepada Yesus, kepada Tuhan. Ketika itulah Tuhan akan menampakkan wajahnya kepada kita masing-masing. Jadi mau taat kita, mau percaya, mau mengikuti apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, maka setiap hari kita akan melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan secara fisik, tetapi kita dapat melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau taat mengikuti dan melakukan apa yang Dia pesankan. Jadi ketaatan. Jadi mau ditanamkan kepada kita saat ini adalah iman, yaitu ketaatan mengikuti Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang mau kita lihat dari pesan kepada minggu hari ini melalui Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang selalu mengikuti Yesus selama ini, tetapi mereka tidak percaya dan percaya halahi. Mungkin dengan ukuran, kenapa sama si Magdalena? Kenapa bukan sama saya? Mungkin begitu Petrus, sehingga dia tidak percaya dengan kebangkitan itu. Mereka masih menangis, berkabung tentang kematian Tuhan Yesus. Mereka masih hidup di dalam tangis, sementara Yesus sudah menciptakan, memberikan kebahagiaan bahwa Dia sudah bangkit, tapi mereka tidak mau. Kadang-kadang begitu juga akamang akainang kita dalam mengimani Tuhan Yesus. Mulurua pula pultu hita marhiti-hiti hatani dia bata. Alani hacik na ulu du hita berpikir ay nasohodo amang padita manaon. Ya kan begitu. Ay nasohamudo manaon hacik dan naing na huedo pion. Padahal sudah firman Tuhan datang, tetapi dia masih memelihara lebih sakit dan sakit dan sakit dan penderitaan-penderitaan itu di dalam kehidupannya. Sering terjadi itu kita. Ala sohodo muluhoma naonon hurasa lebih songonot dubi dohosya naon dinna. Begitu masai. Allah dia memelihara kesedihan. Tetapi mau dikatakan mari orang yang bergumul saat ini, yang bergumul, menderita, menangis saat ini, berkabung akan pergumulannya, mari ajak dan berdoa, dengar firman Tuhan,
itu akan membuat kita menjadi orang yang bangkit dari pergumulan itu. Molo ikon gabe tasakui do sahitai songonai do niaka jolma sisakui sahitna, tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan, ya tentu dia akan menangis terus. Jadi mari bangkit. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus telah menggulingkan batu pembatas itu. Hita pesongoni dongai gulikon aka pergumulat tasuri. Cabut. Kamu tidak akan bergumul lagi. Percayalah. Dipergugui do. Dan nama dokong gabedang ta'ai benahacit. Tetapi ketika datang kepada Yesus, Tuhan Yesus pasti akan menjawab segala pergumulan kita. Sedangkan kematian dikalahkannya, apalagi maka pergumulan tanah geleng-gelengi, apalagi matangista na geleng-gelengi, pasti dia lusi Tuhan ini. Kemudian firman Tuhan datang lagi sesudah ia menampakkan diri kepada yang lain, 2 orang dari mereka ketika mau pulang kampung. Sebenarnya mereka sudah mau pulang kampung dari Yerusalem. Amulak mahita apa idok Jesus tu halahi merpungu mahamu isa dainganan rodon non madongani hamu. Apa adong 2 halak mulak mahita tu Nasaret tu Galilea. Dok masih tinggal kenangan namai dok tu hari, mungkin itu pengalaman yang 2 ini. Mereka sudah di perjalanan mau keluar dari kota Yerusalem naik mulak ibadah. Tapi Roma tiba-tiba Yesus menampakkan diri dengan rupa yang lain, dan mereka berdua langsung kembali. Tua kadongan na natangis na king muse. Ipabua dang porsea. 2 hali ati dak porsea. Kemudian terjadi muse ditikimangam mana 10 sadai. 10 sada nama kan. Ayang ngabunuh diri besi Judas. Tinggal masa 10 sada naik. Mangah kalahi. Didirga Tuhan Yesus malahi. Ipatudu rina la soporsia hamu. La soporsia hamu dibarita di dongamuna. La soporsia hamu dihata di dongamuna. Nong hehe anak ni zolmai. Tuhan merasa songon dia do naing hapur siaun ni halahon na rohana. Ipatudu pe dirina baru pe. Mungkin songon si Thomas mayate. Jolo ike meni bereng baru pe porsea. Ipatudu paku tangan nanong terpaku bekas nai do si majujakna baru pe porsea akan kebangkitan. Songonodo nang hitara nga 3 tahun aun waing umur 76 tahun mulu ni paritokon 700 25 do teh 1 tahun hari ni bigi hatani Tuhani mulu renungan ba mulu dietong minggu bata itong maneng 52 hali 36 mulu merminggu terus dah. Dok dope pertangyangan. Alai tong dope adong keraguan. Holan adong anong berita na asing ngaganggu rohana. Mulu halahod 2 hali dope diberitahon. Ipatuduhom ma dirina. Patuluh halihon. Baru porsea halahi.
Apakah ukuran kita sekarang beriman? Pengaporsia itu Tuhani. Tentunya molo gok penoang gerejaon, itulah iman kita pada saat ini. Molo gok penoang naromar minggu di Paskah Om Mahaporsia otak. Molo do muse tu hari Minggu dan engro, ya begitulah imannya. Ima haporsiaonna, ima ketaatannya. Jadi molo so dipaturu Tuhan ipe dirina tungolutta, bukan kesalahan Allah, tetapi kita yang tidak mau taat seperti Maria Magdalena. Iko molo iko jolorodo buhinai iko mati nama hita. Siapa yang melihat Allah, dia akan mati. Jadi molo jokolo iko rodo songonon, baru porsi hita. Daung be. Alani pesan di bagasan Minggu Sedarion. Mari pelihara ini kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Unang malas kita taat beribadah, berdoa, martangiang tu ibadah. Asa ganu padi tabereng ibadah, ganu tiki roh ibadah madongan kita. Baru namangi musim molonunga porsea. Karena porsea ate. Melonunga porsea, tugas yang pertama ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan berarti semua harus pendeta yang pindah-pindah. Pontianak dulu, Sintang lagi, baru pindah lagi ke Jogja. Bukan begitu. Tapi yang mau dikatakan pergilah, keluarlah dari dirimu sendiri. Masuklah kepada diri Yesus Kristus. Pergilah dari keangkuhanmu sendiri. Pergilah dari kegelapan pikiranmu sendiri. Masukkanlah Kristus. Masukkanlah Tuhan. Maka beritakanlah Injil. Jadi kepentingan kemanusiaan kita harus kita tinggalkan demi memberitakan Injil. Demi menghidupi Injil. Jadi bukan masalah keluar dari kota ini, pindah ke kota ini, pindah ke kota ini. Bukan. Tapi yang mau diinginkan, mari keluar dari kemanusiaanmu, keinginan dagingmu, masuklah beritakan Injil. Jadi kontapatalu mahagio ni daginta taulahum hatani debata. Itulah memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Molurikok dobetong di hari Minggu nai hita mengula aka ulaon nahobar tu pamatangta maneng si panganon sinumon. Itu bukan keluar, bukan pergi, tetapi malah masuk ke dalam dirinya sendiri. Tapi firman Tuhan mengingatkan saya ini, keluarkan semua keakuanmu, keegoisanmu, kedengkianmu, beritakanlah Injil. Nah, itu yang mau diinginkan firman Tuhan ke seluruh makhluk. Jadi suridu kita habis diju karakter. Jadi molo bini GBG adong akar renungan-renungan nang aka ilustrasi-ilustrasi. Banyak orang sekarang itu imannya iman iklan. Iman iklan. Jadi molo aka ina tahun
arong na mamake bada pons, arong na mamake bada na marbere. Ito riba do si gaber ni si nabaga-baga. Anes Monica, kana baga-baga may ba ni siya, kana hilong buhina. Ito riba kay mo. Dan kira mirip mo to si Anes Monica. Di po mirip. So ipake si Anes Monica Walang geber na dulu di si. Asa terhipnotis orang untuk membeli. Kemudian Ahamuse banyak sekarang membuat foto-foto, dibuat fotonya kan, diedit, dibuat gambarnya, selamat Paskah, upload ke Facebook, kirim kemana-mana, ya kan? Alai tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ini kebangkitan Yesus bukan iklan, bukan kosong, bukan among kosong. Kebangkitan Yesus benar-benar nyata. Jadi molo marpaska pehita ikon ta hidupi di bagasang ngolutta. Apa artinya Paskah? Jangan sebatas iklan, masa atau waktu. Paskah saunari gorang jol mar-mar minggu. Hanya sebatas itu. Ala ikon saha do tu partodionna. Tu haporsionna. Baru itu Paskah. Kali do noaing libur do. Roma sahala duli-duli kan. Diwe ama halekna. Ayo selamat Paskah ya beb, ini kan dikirim selamat Paskah ya sayang, ini ibalas ya selamat Paskah. Kau nggak kemana kan? Ayo kita jalan-jalan. Baru dia mengucapkan Paskah tapi sudah mengajak orang pergi jalan-jalan, bukan ke gereja. Itu artinya hanya iklan. Dia berpaskah iklan. Hanya di luar wajahnya, di dalamnya tidak dihidupi. Sama dengan gambar yang tadi yang ditempel di pons. Hola di luar itu ibana, dan ipakai ibana ibadahi. Asalaku ro ubaina ibaini si tempel. Bukan dihidupi. Jadi orang Kristen imannya bukan iman iklan. Sarupa mai, ia tu halek na idokon selamat Paskah. Bapak na ijebu, natoras na ijebu, dan idokon selamat Paskah. Ang do na sumuni. Paskah damang. Sudah hitanaki madokon selamat Paskah tu pasangata kanang suami istri. Usuk kemajuamu. Dang do be. Jadi inilah. Jadi mula anon hamu perjulu mah suami atau istrinya selamat Paskah ya sayangku, kawanku sehidup semati, enggak apa-apa. Baru makan bersama bercerita-cerita. Natong selamat Paskah ya ina. Abe dang 10 menit naik dang hobar tulomoni rohana di udah. Kan. Baru berpaskah. Jadi Paskah jangan hanya iklan. Bukan hanya sebatas melewati. Tetapi Paskah menginginkan kita pergi keluar dari kemanusiaan kita menjadi orang-orang yang hidup beriman kepada Yesus Kristus. Jadi hidupnya itu hidup yang berpengaruh memberitakan Injil. Dingoluna. Tidak ngadong be silakona, pangalahona, hatana, dohot ngolunai, naso memberitahon Injil. Jadi sudina ngoluna memberitakan Injil. Hatani dia bata. Idong didokot di bagasan trupuk tong. Namang iumuse molonunga adong be. Naong porsea. Baptislah. Koni baptis do. Jadi molo didokon halak Kristen maneng HKBP, ya harus dibaptis dulu.
Maka ada tadi baptisan nahinipu. Karena kita tidak tahu sakak ni debata, lalu itu dijaga-jaga. Jangan sampai dia, maka diberikan waktu kepada orang tua asa roh orang lahir bawa baptis unang pola paimai mapahopu opungna. Suatu ngadong sakap-sakap na asing anong ngoluna, manang na dia gabe kubur manuk. Utamu do kubur manuk, igali bay kubur. Dangarong yede, dangarong di agedai. Ijo be padita, adang do be ba, dak kona baptis do be. Kicam kali damang pendeta ini, tapi firman Tuhan mengatakan begitu. Saat ini harus dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi harus dibaptis. Ngai baptis kita sudi aporsia hamunwai aporsia hita betong songon na 2 minggu na salpu ngaporsia hita hidup. Jadi merhiti-hiti turpuk tahun diinginkan asa ise nang dibaptis percaya dia akan menerima keselamatan. Tetapi orang yang menolak, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi biar do hapi amak kamanga kainangon noaing dihita halak Kristenom majolo unang majo tapi kiri naso halak Kristen nate ala songonon molo naso porsiai maneng na si pelebegu majo tadokon udah pasti dihukum. Kalau kita orang Kristen setengah-setengah imannya juga dihukum. Satongah yula. Tetapi yang diinginkan orang Kristen harus benar-benar imannya kokoh. Jadi bukan main-main. Jadi maularang perjamuan kudus di hari Jumat yang nasalpu idok kordodisi akan nong porsea Roma 7 nong sesa dosana. Jadi mau ragu-ragu rupai bahana di hasil dosa jangan datang. Alabwa ketika kamu ragu dan meminumnya juga, itu juga menjadi hukuman bagi dirinya sendiri. Jadi perjamuan kudus itu bukan hanya meminum anggur dan memakan roti, tetapi adalah harus betul-betul mengatakan ini darahmu Tuhan, ini tubuhmu Tuhan, saya makan mengingat penebusanmu akan dosa-dosa saya. Unang bediula dosa nina. Nah, mengihumusi orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi bukan berarti padita pasari bukan arong mana setan-setanon. Gabe ruatu sih. Dang makan namang padita berarti dang gugur be habor seone. Banyak begitu. Ngolut tahun. Itu mistik dotong tapi kiri. Kurang duna songoni. Ijo makan pedita ni HKBP ala arong na kesurupan. Ijo martangyang lao jo satokin romuse. Ijo masih pedita ni HKBP lao satokin romuse dang maka pedita HKBP on. Ijo majo musen asing songon itong ijo musen asing songon itong apa ijo masih denai uja guru tangyang ini haka hurionin na. Itu banyak. Daksoni maksudnya. Tetapi orang yang percaya dia akan mampu mengusir setan dari dirinya sendiri. Dia mampu membatasi hidupnya dari kegelapan. Ketika dia sudah beriman. Jadi bukan berarti hai tahu ngolut tahu sonari nunga di Yesus sau alai sepatano pitaulah holomon bukan, tetapi ngoluna dia mampu memilah mana yang mau dilakukannya di dalam kehidupannya, gelap atau dalam Injil Tuhan. Jadi omma dilihut debata tuhita mengusir
setan itu, mengusir godaan-godaan, mengusir keakuan kita tadi, mengusir keegoisan kita tadi, berdalam mahita di Tuhan. Dan mengingat Musa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, bukan bahasa seperti bahasa Batak, bahasa Indonesia. Kalaupun itu dipergunakan memberitakan Injil, bahasa-bahasa yang baru banyak yang kita perbuat, buah-buah dari iman kita masing-masing, dengan cara masing-masing bagaimana dia membuahkan haporsiauna di Tuhan. Bahasa-bahasa ini juga dilaksanakan terjadi kepada murid-murid Yesus. Mungkin akan khotbah di hari turunnya Roh Kudus. Kemudian mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racunnya, dia tidak akan mengalami maut. Itu artinya orang Kristen nunga ditaluhon Tuhani ima akapasahiton di bagasang ngolutta. Sekalipun datang COVID sekarang dan mati karena COVID, ngarong debehita na mati alani COVID kan? Ngarong na mati son alani COVID. Hah? Dia bisa tong na mati alani COVID, nga pasti kuburi kan? Dangarong kan, son na mati alani COVID. Dangarong. Mengulu dupiamu? Hidup to. Jadi COVID tidak membuat kita akan mati. Gawi mengulu di maut. Sekalipun orangnya mati karena COVID, tetapi dia sudah percaya kepada Kristus, COVID itu sendiri tidak akan mampu memegang kita tetap di kematian itu. Tuhan akan membangkitkan. Porsia mahita itu hani. Alani haporsia tadora hakabi pijurujo dangong do pirwasna na lewat alani COVID. Molotu ngarong pe dialami COVID hola desi sokonido pe diramonti Tuhanido. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi yokon jugulhon hamu martangiang. Jadi bagi orang-orang yang sakit juguluhkan martangiang. Kalaupun tubuhnya tidak sembuh, tetapi rohana malum. Haporsiaona manoktong nang dohok marsahid. Kalaupun tubuhnya lemah karena penyakit, tetapi imannya tetap di dalam Tuhan. Dan kesembuhan itulah yang diinginkan Tuhan di dalam orang-orang beriman. Jadi marhiti-hiti turpuk tahun di paingok ma hima topik minggu waso haheheon di Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus bukan hanya dia bangkit dan naik nanti ke surga, tetapi merombak cara pikir manusia, menghanguskan kegelapan keakuan manusia, dan manusia itu hidup di dalam Yesus Kristus. Disuruh mahita, pergilah ke seluruh bumi dunia, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Ini dapat kita lakukan dengan cara kuasa Tuhan itu sendiri. Alanita lehon dirita dipakai Tuhani lahu memberitahon Injil. Unang ma keegoisata ganup masing-masing. Waso ni debata pabakiton hita sian hamatean. Porsia mahita dising ta nguluhom mahatan itu hatta naking hidup dengan taat, hidup dengan aturan Tuhan, mengkarakterkan Injil di dalam kehidupannya, dan memberitakan Injil di dalam nguluna ganup marsada-sada. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami.
para siroha na sumurong na manisa dosa nami di ari sadaryon merningot kami di hahihiyom mo. Hima Tuhan, pabakiton kami sian hamatian, padirihon kami di dalan hatiuron harajamu. Hatami paingoton kami asa hubaritaho kami barita nauli tuliat portibion. Perjolo matudiri nami. Gabi mubah kami sian hazol maun nami gabi mangulu di habadiaon na sian hoy. Marhiti-hiti ma barita hono nami barita nauli tuliat portibion. Marhite parange nami. Marhite ulaon nami. Lakka nami nang hata nami be. Tuhan Jehovah de bata ama nami. Toddimima nama pergugui hami asa boy hula hami hatami. Alam mulu siat diri nami murah-murah depe hami Tuhan. Tergoda mana yang boy di ain hahulumon di portibion. Ala toddim do na mandongari hami. Pos dorohan nami Tuhan, malua dohami sian hahulumon di hasianganon. Asimaroham Tuhan di tonga-tongani hami noaing na marpungo di son. Adong bido arsak ni rohanami. Alay hatam paingoton unang magabi arsak ni rohai na marhuaso di ngulo nami. Alay homa ali Tuhan na mga lusi sa lukut na akka pergumulan di ngulo namion asa unang dihukupi ima akka hamaoloni hami alay hubere kami masinodang sian harajaumi gabi boy mahuadupi hami akka pergumulan ni boy male Tuhan akka sibunisi lao siat tonga-tonga di ngulo nami akasay siya pamatang nami lao so binoto tu dia lao ala nunga topu melum ala di pasu-pasu ho asimaroham Tuhan alay di gijang ni saluhun nai hahipason ni partodion nami ma asa sa itoktong hami marhapor siyaw tuho iring-iring ma ngulu namin simaroham Tuhan marningot tabi nang diruas ni Huriam na marsahit noaing. Himale Tuhan anak ni ruas ni Huriam. Ala amang deslaban borusitorus. Tuale Tuhan masai galido yan akon na siday. Pora di kubator ribana. Ala ni namasa. Parsahiton na berjulu tunatoras na. Tuhan Jehovah de batama nami. Tuktuhoma hami mangalualu. Napungon sisadatangiang hami mangidu asa pergugui ma yanakomi. Unangalang asin roham. Lehom may Tuhan tunatorasna. Gabi pasu-pasu jala sila siniroha. Simaroham Tuhan nang dinaposom. Himala amang situa jehuta julu na di minggu na salpu operasi na sida sopanagaman na sida alay di patupaho na masay Tuhan asa tumamama di ay na sida papate mahamalumon tunaposomi asang giya boy na sida mabaritaon barita na uli di keluarga na lasiniroha manugunugu aka yanakon na terlumobi nang di bagasurom laho makubasi marningot nami Tuhan di saluhud na naposom malit Tuhan ala amang purba ala amang siturus tuhoma hupasat tami pamaluma nang persahiton nasida asimaroham Tuhan namarhuaso doho jala tangihom matangyang nami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde mahita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah hati kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dengan penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.